Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ila ruhi habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. ثم إلى أرواح مشايخنا ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام العارف بالله أبويا السيد محمد علوي المالكي الحسني بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف العارف بالله العالم العلامة أبويا السيد محمد علوي المالكي الحسني في كتابه خصائص الأمة المحمدية إلى أن قال syarafus shaimina min hadhil ummah. Kita sebetulnya belum sampai ke bab puasa, cuman karena bertepatan minggu depan insyaallah sudah puasa, kita bahas sedikit kemuliaan umat Nabi besar Muhammad SAW di dalam ibadah puasa. Syarafus shaimina min hadhil ummah ومن الشرف الذي ادخره الله تعالى لهذه الأمة تلك الفضائل العظمى والمناكب الكبرى التي يختص بها الصائم من أفراد هذه الأمة. قد جمعت من تلك المناكب جملة صالحة سنذكر أهمها مع الدليل. اختص الله الصائمين بباب في الجنة يدخلون منه يوم القيامة izharan li syarafihim wa fadlihim. Kata beliau Abuya Sayyid Muhammad, termasuk keutamaan yang Allah siapkan untuk orang yang berpuasa bahwasanya kelak di hari kiamat akan ada satu pintu yang hanya masuk ke pintu tersebut orang-orang yang berpuasa. Kata beliau, nanti dipanggil yunadi munadin ala ru'usil ashhad, di depan banyak orang dipanggil, aina shaimun, mana orang yang giat berpuasa, yang tidak pernah meninggalkan puasanya. Di puasa itu rukun Islam, puasa rukun Islam, tidak boleh kita tinggalkan. Kalau anak-anak kita sudah dewasa, wajib kita perhatikan puasanya. Kalau dia belum dewasa, umur 7 tahun, umur 10 tahun, itu kita ajak, kita kasih hadiah kalau dia puasa misalkan, biar terbiasa, sehingga ketika dia dewasa, balik, mukallaf, sudah terbiasa untuk berpuasa. Jangan didiamkan sampai dewasa baru disuruh puasa, malah dia nggak puasa. Puasa itu susah, nahan makan, nahan minum selama 12 jam kurang lebih kalau di Indonesia. Walaupun kalau di Arab sana 14 jam, 14 jam panasnya luar biasa. Jadi kalau cuaca Indonesia dijadikan di Arab, santai puasa itu di sana. Di sana puasa luar biasa. Aina shaimun, nanti di hari kiamat dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, mana orang yang rajin berpuasa. Fayarahumul qasi wad dani, maka dilihat semua yang ada di padang mahsyar akan melihat orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak dipanggil ingin menyesal, kenapa dia di dunia dulu tidak getol rajin berpuasa. Yang tidak dipanggil. Puasa ini ma'asyarul hadirin ibadah yang paling cepat untuk kita belajar menahan hawa nafsu, itu puasa. Kalau sholat, baca Al-Quran, itu hawa nafsu sih, gampang. Tapi kalau puasa itu susah. Puasa itu pertama ibadah yang paling jauh dari riya, itu puasa.
Kenapa jauh dari riya? Karena tidak ada yang tahu kita puasa atau tidak. Maka dari itu kata Allah, ibadah puasa pahalanya hanya aku yang membalasnya, hanya Allah yang balas. Kalau sholat disebutkan sama Allah pahalanya begini, begini, begini. Kalau puasa tidak. Hanya Allah yang tahu apa yang akan Allah siapkan untuk orang-orang yang rajin berpuasa. Kenapa? Karena kata ulama, ibadah semakin jauh dari riya, maka semakin cepat atau semakin yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh ibadah yang pernah kita bahas sudah di kitab ini, yaitu ibadah bangun malam. Bangun malam itu juga ibadah jauh dari riya. Kenapa? Karena kita bangun di rumah. Kadang bahkan orang rumah kita saja tidak tahu kita bangun malam, apalagi tetangga. Nah, ini ibadah yang jauh dari riya, paling cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dianjurkan kita bangun malam di musola. Kita bangun malam tidak dianjurkan di musola. Para ulama habaib dulu itu punya ruangan khusus untuk mereka ibadah kepada Allah. Di dalam rumah mereka ada ruangan khusus lagi, khusus untuk ibadah kepada Allah di malam hari. Tidak ada yang tahu. Setelah mereka meninggal baru banyak yang tahu. Jadi ibadah malam, puasa, ibadah malam, sedekah secara diam-diam itu juga. Sedekah secara diam-diam itu paling cepat mendapatkan ridho Allah. Kata Nabi besar Muhammad SAW, kalau kalian ingin memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka sedekahlah secara diam-diam. Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah secara diam-diam itu memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan di satu daerah merasa kayak Allah lagi murka pada mereka, turun azab terus, misalkan turun bala, rezekinya seret. Nah, ini termasuk tanda-tanda. Itu supaya Allah tidak murka lagi, sedekah ke fakir miskin, tapi jangan ada yang tahu. Kenapa jangan ada yang tahu? Biar cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah puasa, ibadah bangun di malam hari, sedekah secara diam-diam, ini tiga ibadah yang paling cepat diterima oleh Allah karena paling jauh dari riya. Ada satu lagi ibadah yang paling jauh dari riya, yaitu ibadah hati. Oh, hati juga beribadah. Iya, beribadah. Hati tidak sombong, kibir, itu ibadah. Hati tidak hasud, dengki, itu ibadah. Hati tidak dendam kepada saudara seagama, saudara seiman, itu juga ibadah. Nah, ibadah hati ini jauh melebihi ibadah zahir, ibadah zahir, ibadah badan. Kata Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, beliau mengatakan satu batu kecil, umpama ibadah zahir, ibadah batin, ibadah hatinya satu seperti satu batu kecil, itu bisa mengalahkan tumpukan gunung batu ibadah zahir. Misalkan dia ibadah batinnya sedikit, ibadah batinnya sedikit, ibadah batinnya sedikit, tidak banyak, kembali, ibadah zahirnya sedikit, sholatnya tidak banyak, baca Al-Qur'annya pas-pasan, misalkan puasanya juga tidak banyak, tapi ibadah batinnya, hatinya selalu dijaga untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik daripada orang banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, banyak baca Al-Quran, tapi dalam hatinya penuh dengan penyakit sombong, hasud, dengki, dendam dengan saudara-saudara dia seagama. Tidak manfaat ibadahnya, tidak bermanfaat. Jadi yang terpenting itu kita cari ibadah yang paling jauh dari pandangan manusia, gitu.
biar pasti diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, kata Nabi kepada sahabat-sahabat, kalian ini tidak dilampaui oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan banyak salatnya. Ya, ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya sahabat yang paling mulia adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi, kalian itu tidak dilampaui oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan banyak ibadahnya. Abu Bakar tidak banyak sholat, kata Nabi. Bukan dengan banyak sedekahnya, tapi banyak sedekahnya Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya bukan dari itu kalian dilampaui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi dengan apa, kata Nabi? Bisyai'in waqara fil qalbi. Kalian dilampaui oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan sesuatu yang mantap di hatinya. Nah, jadi masalah hati. Masalah hati, maka Abu Bakar As-Siddiq bisa melampaui sahabat-sahabat yang lain. Sahabat secara umuman itu kalau dilihat dari ibadah tidak sebanding dengan tabi'in. Tabi'in itu generasi di bawah sahabat, ibadahnya lebih banyak tabi'in. Cuma tetap kenapa sahabat lebih mulia selain mereka itu melihat Nabi besar Muhammad SAW, karena juga mereka lebih fokus ke masalah hati. Jadi ibadah hati itu lebih penting daripada ibadah zahir. Bukan artinya kita tidak sholat wajib, bukan. Kata Ustaz, yang penting ibadah hati, tidak usah puasa aja itu kayak Ramadan, tidak salah juga itu, bukan. Maksudnya jangan terlalu perhatian fokus hanya kepada ibadah zahir, tapi hati dan kita perhatikan. Nah, itu bahaya itu. Percuma ibadah zahir kita kalau hati penuh dengan hasud dengki, percuma. Percuma ibadah zahir kita banyak kalau hati penuh dengan kesombongan. Jadi kata Nabi, Abu Bakar melampaui kalian wahai sahabat-sahabatku bukan karena banyak ibadahnya, tapi karena sesuatu yang lengket di hatinya. Artinya hatinya ini luar biasa bersihnya. Semakin kita membersihkan hati kita, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man atallaha biqalbin salim. Dalam Al-Quran Allah mengatakan harta kita tidak manfaat nanti di akhirat, jabatan tidak bermanfaat di akhirat, sanak kerabat tidak bermanfaat di akhirat, tapi apa yang bermanfaat? Yang datang kepada Allah dengan hati salim. Salim itu kebalikan dari sakit. Sakit apa? Liver, kanker? Bukan. Sakit hati menurut ulama, pandangan ulama tasawuf itu adalah sakit penyakit hati, penyakit sombong, hasud, dendam, higit, dendam, tidak bisa memaafkan orang yang punya salah dengan dia. Itu jangan. Itu penyakit ini penyakit berbahaya. Hati yang sakit tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati yang bersih, itulah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah itu ridho, cinta, mardiyah diridhoi dan dicintai. Itu bagaimana? Nafsul al-mutmainnah, hatinya sudah mutmainnah, sudah bersih dari penyakit. Disitulah tugas guru, tugas ulama kepada murid-muridnya untuk membersihkan hatinya. Ada yang cepat bersihkan hatinya, ada yang lama. Ada yang meninggal hatinya belum bersih, masih dalam usaha. Ada yang meninggal hatinya sudah bersih. Mudah-mudahan kita cepat dibersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulama-ulama tasawuf atau aulia, para guru-guru kita terdahulu, yang mereka perhatikan ibadah hati, bukan ibadah zahir. Dari situlah kenapa ibadah puasa termasuk ibadah yang paling afdal, paling mulia. Karena apa? Karena puasa tidak ada yang tahu selain puasa Ramadan ini. Kalau ibadah wajib itu tidak bisa dibanggakan karena memang wajib gitu. Ibadah wajib tidak bisa dibanggakan karena memang wajib. Tapi kalau ibadah sunnah
puasa-puasa di selain bulan Ramadan tidak ada yang tahu. Kita begawe tetap begawe, kita kumpul dengan teman-teman tetap kumpul, ketemu dengan kawan di jalan biasa, ngobrol. Maka dari itu ya, ketika puasa kalau lupa makan tidak apa-apa, lupa makan, tapi bukan disengaja lupanya itu. Lupa dia lagi puasa makan nasi bungkus habis, ngerokok berapa batang misalkan, udah habis galau, baru ingat puasa, lanjutkan puasanya. Yang tadi wajib dibayar atau tidak puasa hari ini, yang lupa makan tidak wajib diqadha, sah. Kenapa sah? Karena lupa di dalam puasa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda di dalam ibadah yang lain. Salat misalkan, salat juga tidak boleh makan, salat juga tidak boleh minum. Lagi salat lupa makan, gimana salatnya lanjut? Dah, itu keterlaluan. Kalau lagi salat lupa dia salat, berarti lalainya dia. Jadi batal salatnya, harus ulang lagi. Tapi kalau puasa wajar, ini termasuk rahmat Allah. Kalau puasa kita seperti biasa, cuman tidak makan tidak minum. Jadi wajar kalau ada yang lupa di dalam ibadah puasa. Makanya dibolehkan atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah ibadah puasa termasuk ibadah yang disimpan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, puasa hanya aku yang akan membalasnya, yaitu urusan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang disebutkan oleh Abuya Sayyid Muhammad dalam kitab beliau itu belum seberapa dengan ganjaran yang tidak disebutkan oleh Allah, tidak disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah berpuasa. Termasuk tadi yang pertama kita baca sudah, yaitu ada satu pintu khusus di surga, bahwasannya nanti kita akan dipanggil melalui pintu tersebut. Kalau kita sudah pasti masuk ke golongan pintu tersebut, otomatis kita akan dijauhkan dari api neraka, gitu. Ya, karena puasa juga kata Nabi di sini dikatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun minan nar." Puasa itu penghalang kita dari api neraka. Nah, kalau yang rajin puasa maka akan jauh dia dari api neraka. Jadi ini ma'asyiral hadirin, sebagian daripada kelebihan-kelebihan di dalam ibadah puasa yang Allah siapkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Sebetulnya bab yang kita pelajari belum sampai bab puasa, cuman karena ini malam penutupan atau tawakufan sementara di kajian malam Jumat Jalsah Al-Malikiyah di Musholla Baitur Rahman, maka kita bahas tadi sedikit daripada keunggulan fadilah ibadah puasa. Jadi ulama juga mengajarkan kita puasa itu jangan hanya menahan makan dan minum, tapi nahan juga hawa nafsu, nahan juga amarah, nahan juga tadi. Jadi bukan ngelatih tidak makan dan minum, tapi ngelatih tidak gibahin orang gitu. Ngelatih misalkan menahan amarah. Biasanya kalau puasa itu kan cepat marah, lapar soalnya, panas, lapar, haus, cepat marah. Nah, ingat kalau kita lagi puasa begitu, menahan tidak sombong, menahan tidak hasud itu. Jadi kalau puasa hanya makan minum yang ditahan, tapi tetap malamnya atau lagi puasa tetap gibahin gunjing orang, tetap dengki, tetap hasud, berarti tidak ada hasil puasanya. Dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berkata, yang puasa tapi tidak menahan amarah, yang puasa tetap bermaksiat, maka aku tidak butuh dengan puasa kalian, kata Allah. Jadi tujuan dari puasa selain kita menahan hawa nafsu, lapar makan dan minum, kita juga menahan hati kita, balik lagi ke masalah hati, menahan hati kita untuk melakukan maksiat-maksiat yang lain. Jadi kalau dalam 30 hari selama 12 jam nahan makan minum, di situ juga kita nahan untuk ngomongin orang, misalkan dah galak ngomongi wong, nahan untuk adu domba, nahan untuk benci sama orang, ngatoi wong, misalkan
Itu selama 30 hari kali 12 jam itulah. Insya Allah tidaklah masuk lebaran yang tadinya sebelum puasa kita galak ngomongi wong. Yang tadinya sebelum puasa cepet kita ni marah sama wong. Susah memaafkan orang, dengki hasut sama orang. Insya Allah setelah puasa lebaran dia betul-betul mendapatkan lebaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lulus dari sekolah madrasah Ramadan. Karena Ramadan itu seperti madrasah. Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita lulus di dalam ibadah bulan suci Ramadan. Lulus bukan hanya lulusnya orang awam, bukan hanya lulus tidak batal selama 30 hari, tapi lulus hati kita juga bersih. Bersih hati kita dari penyakit-penyakit hati yang sebelum Ramadan banyak tersimpan di hati kita. InsyaAllah masuk Ramadan, masuk Lebaran, penyakit tersebut sudah hilang semua. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.